Kalau gitu, Pak. Oke, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera kita semua. Kembali kita pagi ini bisa bertemu lagi di acara rutin kita, diskusi di Suara Dosen Tran mengenai berbagai aspek transportasi. Pagi ini yang berkenan Pak Indra Priyatna, Kapten Indra Priyatna, dan Kapten Bobi Mamahit yang akan memberikan diskusi, pengantar diskusi tentang asuransi pelayaran. Gitu ya Pak Sahar ya. Ini Iya Pak. Sudah yang ke-31 ya, kita ke-31 ya. Silakan Pak Sahar, Pak Ketua Admin membuka. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat. Jadi terima kasih Bapak sudah bergabung hari ini, terutama ke Kapten Indra yang sudah bersedia dan Kapten Bobi melanjutkan acara minggu lalu. Sebetulnya disampaikan oleh Pak Wendy, hari ini schedule-nya Pak Ketua KNKT, tapi lagi karena ada kesibukan, jadi oke, dilanjutkan yang minggu lalu. Next setelah Lebaran baru Ketua KNKT. Jadi kita langsung saja ya Pak, karena mungkin ini Pak Indra juga waktunya terbatas. Demikian, semoga diskusi kita pagi ini bermanfaat dan berguna untuk dosen Tran. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Wendy. Mas Sahar. Jadi kita nih Pak Bobi dan Pak Indra, Pak Bobi dulu akan memberikan pengantar, setelah itu Pak Indra Priyatna. Begitu ya Pak? Iya Pak. Silakan ya. Pak Bobi. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat kita semua, hari ini judulnya saya mengikuti apa yang disampaikan Marine Hall versus PNI. Memang itu dua skema yang sama sih jenisnya asuransi, tetapi berbeda di dalam manajemennya, berbeda sekali. Nanti Pak Indra, kalau saya sudah lihat juga di susunan slide-nya, nanti bisa lebih dalam dibahas oleh Pak Indra. Tapi yang penting bahwa asuransi ini merupakan satu hal yang tidak terlalu sering untuk diangkat gitu ke permukaan. Seperti misalnya Marine Hall. Marine Hall itu kan memang untuk keperluan pemilik. Ya sebenarnya itu mirip seperti kita dalam kehidupan sehari-hari, kita juga membutuhkan asuransi kesehatan, tapi tidak semua tentunya merasa butuh gitu. Karena selama kita sehat ya kita bayar premi aja kan. Sama juga dengan Marine Hall seperti itu. Nah, itu memang satu kendala juga di dalam setiap pengoperasian kapal. Pada saat kapal-kapalnya celaka atau rusak baik mesin atau mungkin terjadi tubrukan, itu menjadi kesulitan buat pemilik kapal kalau dia tidak mengasuransikan Marine Hall-nya atau hull and machinery-nya. Nah itu memang dalam semua situasi kondisi dalam pelayaran kan tentunya bisa terjadi apapun kan yang terkait dengan entah cuaca ya atau kondisi kapal itu sendiri. Kita sama-sama sering melihat kapal-kapal yang tenggelam, kapal yang tabrakan, kapal yang terbakar. Semua itu kemungkinan akan terjadi. Jadi tidak bisa kita mengabaikan bahwa kecelakaan musibah itu bisa terjadi kapan saja. Itu yang terkait dengan hull and machinery. Nah, dalam beberapa yang saya ikuti memang
walaupun kewajiban itu ada di peraturan asuransi ya, jadi memang kalau hal emergency itu diatur di peraturan asuransi, hanya kalau PNI itu yang diatur di dalam hal ini di Undang-Undang 17 juga dicantumkan kewajiban untuk mengasuransikan kerangka kapalnya dan juga yang terkait dengan pencemaran laut. Nah ini makanya saya merasa sangat tertarik kalau ini dibicarakan, karena memang jarang diangkat di publik ya terkait dengan asuransi ini. Kalau yang kita tahu kadang-kadang seperti pemilik kapal, kalau sudah kena musibah, dia mulai pusing itu. Karena ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangka klaim. Nah klaim ini kalau ternyata pemilik kapal lalai melengkapi kapal, itu sudah ada di dalam polisnya, itu sama dengan klaim tidak dibayar. Nah ini yang jadi ada hubungan antara keselamatan kapal, ya manajemen kapal dengan asuransi hull and machinery-nya. Juga dengan PNI, kalau PNI kepada pihak ketiga. Contohnya ketika kapal tenggelam dia wajib kan, dalam undang-undang jelas wajib untuk menyingkirkan. Nah, kalau dengan biaya sendiri kan tentunya sangat besar ya. Itu pekerjaan yang luar biasa itu. Setahu saya itu kalau salvage itu ya, perusahaan salvage itu kalau menyingkirkan kapal tuh ya bisa sampai M tuh, bisa 2 miliar, 3 miliar. Bayangin berapa nilai tertanggung kapalnya, mungkin hampir kurang lebih sama gitu. Walaupun memang di dalam asuransi itu ada dalam salvage itu ada peraturan yang mungkin kita sudah mengenal bahwa no cure no pay ya. Jadi kalau tidak terlaksana ya tidak bayar. Tetapi kan rata-rata perusahaan salvage sudah memperhitungkan bahwa dia pasti akan berhasil mengangkat itu dan dibayar. Nah untuk yang PNI itu lebih parah lagi. Kita pernah dengar peristiwa kapal Indonesia yang disita ya di Incheon ya di Korea itu juga itu karena pencemaran. Jadi ternyata kapal itu dideteksi dengan di sana canggih lah ya, bisa mendeteksi pencemaran yang dia lakukan sebelum masuk ke pelabuhan Incheon. Sampai di pelabuhan Incheon ya langsung ditahan dan klaim dari nelayannya ya seharga kapal sudah, jadi kapal disita. Seperti itu hal-hal yang memang pada saat tidak terjadi musibah itu sepertinya tidak ada artinya. Tetapi begitu kena musibah kapal itu tentunya baru terlihat bahwa ternyata asuransi itu sangat dibutuhkan. Mungkin itu sementara yang dari saya, nanti Pak Indra bisa lebih detail karena di dalam slide-nya juga saya lihat membahas kedua hal tersebut itu. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak Kapten Bobby dan menyempatkan di di jamnya menjelang ibadah nih. Selamat beribadah Pak Bobby. Kita lanjutkan dengan Pak Kapten Indra Priyatna. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin untuk share screen. Baik Pak. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Ibu Bapak sekalian, topik pagi ini asuransi pelayaran versus PNI atau Protection and Indemnity, perlindungan dan penjaminan. Adapun untuk sistematika penyajiannya, saya membaginya menjadi 4 bab sekalian untuk menginformasikan perkembangan terakhir untuk industri maritim nasional, karena kebetulan saya terlibat dalam studi penerapan e-navigation di Indonesia dan penerapan e-pilotage di Indonesia. Jadi, Bapak sekalian, saya akan mengawalinya dengan peraturan internasional, kemudian implementasi e-navigation di Indonesia. Kemudian di dalam e-navigation, salah satu kegiatan pokoknya adalah penerapan atau implementasi e-pilotage, electronic pilotage atau pemanduan elektronik. Nah, di sini ada 3 hal
yang disebut dengan blind pilotage. Onboard pilotage itu normal, sudah terlaksana selama ini. Kemudian turunan dari e-navigation adalah remote pilotage. Pilotage jarak jauh. Di atas kapal hanya ada nahoda dengan para perwiranya atau bridge team manajemen. Diperintah dari darat memakai radio. Nah, pandunya atau pilotnya ada di atas kapal. Kapalnya masih bisa kandas, bisa nubruk. Bagaimana kalau sang pandu menggerakkan kapal hanya melihat ke display ECDIS, Electronic Display Information System, gerakannya di ice, karena radar itu memiliki black spot ya. Jadi kalau kapalnya di sungai berliku-liku, dia tidak akan muncul di display radar. Bayangkan bahwa orang ini memakai VDES, VHF Data Exchange, yang jangkauannya cuma 20 mil, atau dia memakai HF, ya, high frequency, lebih jauh lagi medium frekuensi bisa sampai 200 mil. Dia memerintahkan kapal untuk bermanuver belok kiri, belok kanan, sementara dia tidak ada di atas kapal. Jadi ada risiko kapalnya kandas, nubruk. Persoalannya kalau nubruk, akan merusak dermaga, merusak rumah. Siapa yang akan mengganti kerugian pihak ketiga? Nah, itu yang memerlukan PNI. Karena seperti yang dijelaskan Pak Bobi tadi untuk asuransi HM, Hull and Machineries, dan pengangkutan kerangka kapal itu yang disyaratkan oleh peraturan perundangan kita, namun tidak menanggung kerugian pihak ketiga. Begitu. Itulah yang melatar belakangi. Kemudian permasalahannya ya peraturan nasional kita semuanya ngomongnya asuransi, nggak ada yang ngomong PNI. Kemudian pembahasan tentang PNI itu sendiri dan kesimpulan sementara. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang dunia maritim, dikenal juga dengan sebutan the most regulated industry. Jadi kalau saya ngomong kenapa kok kontainer itu ukurannya ada yang 20 feet, 30 feet, 40 feet, itu yang ngatur PBB, bukan IMO. Payung dari segala payung hukum adalah UNCLOS, United Nations Convention of the Law of the Sea, bendera kapal, landas kontinen, ZEE, laut teritorial, itu semuanya diaturnya di UNCLOS, itu yang buat PBB. IMO hanya mengatur sebagian. Jadi saya ambil contoh misalnya saja untuk e-bird, alat diaturnya di dalam SOLAS 74 yang bikin IMO. Bahwa di atas kapal harus ada e-bird. E-bird itu menggunakan Inmarsat E. Tetapi e-bird itu frekuensinya 406 MHz, itu yang ngatur ITU. IMO tidak ngatur frekuensinya. IMO ngatur alatnya, penempatannya di atas kapal, di dalam SOLAS, tapi begitu ngomong frekuensinya 406 MHz, itu yang ngatur ITU. Kemudian untuk IMSAR, International Aeronautical Maritime Search and Rescue, itu diatur bersama IMO dan ICAO. Kemudian kalau ngomong in navigation, itu yang mengatur IALA, International Association of Lighthouse Authority. Kalau ngomong kesejahteraan pelaut, itu diatur di dalam Maritime Labour Convention 2006. Ini ada 37 konvensi yang mengatur kesejahteraan pelaut, dikonsolidasi menjadi satu, MLC 2006, itu yang ngatur ILO. Kemudian untuk kapal ikan, Work in Fishing Sector, itu diatur di konvensi 188. Dan pelaksanaannya dengan rekomendasi 199, itu yang ngatur ILO. Jadi ILO ngatur kesejahteraan orangnya. IMO mengatur keselamatannya. Standar pendidikan pelaut diatur oleh IMO, tapi kesejahteraan pelautnya diatur oleh ILO. Kalau saya ngomong tentang peta laut, ada peta yang disebut dengan raster chart, itu peta kertas, di copy, di-upload ke satelit. Kemudian peta yang disebut dengan vector chart, yang sudah digital, itu yang ngatur IHO, International Hydrographic Organization. Jadi Bapak sekalian, untuk urusan maritim yang mengatur bukan hanya IMO, dan untuk in-navigation lebih banyak diatur oleh IALA, dan IMO meresponnya. Jadi kita sudah memasuki sebuah fase di mana digitalisasi sudah merupakan keniscayaan. Ibu dan Bapak sekalian, di Eropa
saya ambil contoh di EU, mereka sudah menerapkan mulai dari tahap Mona Lisa 1, Mona Lisa 2, efisiensi 1, efisiensi 2. Indonesia posisinya di mana? Kita melompat. Kita tidak punya waktu lagi, kita sudah terlambat meresponnya. Jadi tidak pakai Mona Lisa 1, Mona Lisa 2, efisiensi 1, efisiensi 2, kita langsung akan menerapkan 16 portofolio untuk layanan maritim. 16 portofolio itu kurang lebih seperti ini. Ini portofolio yang diatur oleh Dirjen Hubla 01, 02, 03, 05, 08. Ini lebih banyak di stasiun VTS. Untuk vessel ship reporting system, dia memakai SRS, ya, ship reporting system. Ini untuk pelaksanaan INS, kemudian NAS, TOS, MSI, ini menggunakan sarana VTS. Nah, salah satu dari 16 portofolio, tidak semua ya, karena portofolio 13 ini Ice Navigation, Indonesia perairannya tidak ada S-nya, jadi dari 16 kita hanya melaksanakan 15 portofolio. Portofolio 06 itu ternyata pilot stage services. Ibu Bapak sekalian, pilot stage ini sangat penting. Di zaman kolonial, untuk pemanduan itu diaturnya di dalam undang-undang. Namanya loading ordonansi. Jadi hanya untuk mengatur kepanduan, itu diatur dengan ordonansi. Satu level dengan kapal, skipen ordonansi, skip ordonansi, atau ship ordonance. Yang paling tinggi skip ward wet. Nah, lalu ada banyak ordonansi. Nah, di Indonesia cuma pada level peraturan menteri, PM 57. Tahun 2020 kita melaksanakan studi e-navigation, bagaimana ini skemanya diterapkan di Indonesia. Kemudian tahun 2021 kemarin kita melaksanakan studi pilotage. Nah, Ibu Bapak sekalian, ada 7 agenda besar e-navigation di Indonesia. Salah satunya adalah pilot management. Ini bagian dari skema pelaksanaan e-pilotage di Republik ini. Nah, persoalannya, Ibu Bapak sekalian, adalah ketika kita melakukan studi, metodologinya seperti apa, teknologi apa nanti akan diterapkan, bagaimana dengan SOP-nya, lalu regulasi yang memayunginya. Jadi tidak boleh ada perbuatan yang dilaksanakan jika dia unregulated. Jadi semuanya harus dalam skema aturan yang berlaku menyeluruh. One single standard di Republik ini. Nah, kita punya PM26 tentang telekomunikasi pelayaran, ini sudah out of date. Ibu dan Bapak sekalian, ITU, International Telecommunication Union di Jenewa, kemarin, Desember kemarin telah bersidang. Saya ambil contoh SBDP, Single Band Direct Printing. Itu akan dihapus dari aturannya IMO, soal sebab 4. Tapi yang ngatur ITU. Kemudian di dalam pelaksanaan FIDES, VHF Data Exchange System, itu dia akan diganti dengan ACS, Automatic Channel Searching System, dan NAVTEC akan diganti dengan NAVDAT, jadi Navigation Digital Information System. Jadi ada hal-hal baru yang terjadi di luar sana dan aturan kita sudah tidak up to date lagi. Namun PM26 ini saya bantu mengawal 2 tahun, membantu Disnav tidak berhasil karena ternyata sekarang untuk merevisi permen harus lewat Kumham, harus rapat interdep. 2 tahun bongkar pasang nggak selesai-selesai. Nah, mudah-mudahan kebijakan baru diserahkan ke Setkap bisa lebih cepat. Kemudian ada PM 93 2014 tentang SBNP dan pemanduan kapal. Nah, celakanya telekomunikasi pelayaran sama sarana bantu telekomunikasi pelayaran yang dilaksanakan oleh Subdit Telkompel, tapi untuk sarana bantu dan untuk pemanduan kapalnya ini ada di Subdit Pemanduan.
ini di direktorat yang berbeda. Yang satu direktorat kenavigasian, yang satu di direktorat kepelabuhanan. Nah, ini juga PM57 di kepelabuhanan. Nah, kemudian Ibu dan Bapak sekalian, yang lebih complicated di Republik ini, PM 154 2015 tentang pelayanan surat persetujuan sah bandar online. Yang kemarin minggu lalu kita bahas. Why kita melanjutkan topik minggu lalu? Karena minggu lalu Pak Bobi menyajikan persetujuan sah bandar online. Ini di dalamnya ada SPK Pandu. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, persetujuan sah bandar online ini bukan hanya persetujuan untuk in clearance, surat masuk, izin olah gerak, DLKP, DLKR, dan di kolam pelabuhan. Kemudian ada out clearance untuk izin keluar, ya. Tapi di dalamnya juga ada SPK Pandu. Nah, itu sebabnya minggu ini kita lanjutkan saja. Itu bagian dari skema PM 154. Nah, untuk pemanduan elektronik itu Dijen Hubla harus mengeluarkan juknis supaya tidak overlap dengan peraturan yang hierarkinya lebih tinggi. Nah, kenapa begitu? Karena di peraturan-peraturan lain ternyata untuk pemanduan itu yang ngatur adalah otoritas untuk mengaturnya adalah BUP dan perusahaan jasa pemanduan. Bukan di sah bandar, bukan di otoritas pelabuhan, tapi di badan usaha pelabuhan. Nah, kemudian kita juga perlu penetapan perairan pemanduan dan pelaksanaan testbed. Testbed tahap 1, kemudian tahap 2 sudah betul-betul tidak ada pilot. Tahap 1 masih ada pilot di atas kapal, perintah dari darat, tapi kalau testbed fase 2 itu sudah tidak ada pandu di atas kapal. Jadi nahoda akan bergerak dengan perintah radio dari darat. Kemudian pelaksanaan sosialisasi ini nanti akan dilaksanakan. Kemudian pembentukan tim gabungan. Jadi ada panel of competent person dari Direktorat Kenavigasian untuk sistem komunikasinya, menyatukan. Karena kita tidak memiliki alat yang disebut dengan data link. Bagaimana data-data di atas kapal bisa diketahui oleh stasiun VTS di darat atau di stasiun perusahaan jasa pemanduan. Nah, itu sistem data linknya belum terbangun. Kemudian Bitbalpeng, ini karena subbit pemanduan adanya di Pelabuhan Pengerukan, dan Ditkapel untuk persoalan statutory. Kemudian pelabuhan akan mengajukan permohonan untuk approval, lalu dievaluasi oleh tim gabungan, kemudian pelaksanaan testbed fase 1-2, lalu persetujuan sebuah area ditetapkan sebagai area e-pilotage, kemudian evaluasi. Nah, Ibu Bapak sekalian, di sini persoalan ini muncul. Jika dalam pelaksanaan testbed atau di luar testbed, apapun terjadi kecelakaan, siapa yang menanggung kerugian pihak ketiga? Jadi dalam strategi penerapan e-navigation, khususnya dalam penerapan e-pilotage, kita harus melakukan risk assessment dan mitigasi. Amankah kebijakan internasional ini diterapkan di Republik ini? Karena kita ada di era 4.0, artinya sudah automation dengan robotik, kemudian eranya disrupsi, di mana teknologi baru akan menggeser produk-produk yang menggunakan teknologi lama. Contohnya Navtec akan diganti dengan Navdat. Jadi kita ada di dalam posisi harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Nah, Ibu Bapak sekalian, masalahnya seperti disampaikan di di abstrak, kurang lebih ini di Undang-Undang Nomor 17 2008 tentang pelayaran, pasal 203, kata yang dipakai adalah mengasuransikan. Kemudian untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal. Karena MARPOL, Convention International Maritime Pollution, Protokol 78,
itu hanya mengatur pencemaran yang berasal dari kapal. Ada 6 aneks, jadi entah limbah cair, entah limbah padat, ataupun gas buang yang berasal dari kapal, tidak yang dari sungai atau yang dari manapun. Nah, ini di pasal 231 pun kata yang dipakai adalah mengasuransikan. Pemilik atau operator kapal bertanggung jawab terhadap pencemaran yang bersumber dari kapalnya. Untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemilik atau operator kapal wajib mengasuransikan. Pemilik berarti ship owner, operator bisa saja orang-orang yang sewa. Sewanya bisa macam-macam. Bisa bareboat charter, bisa time charter, voyage charter, bisa juga hire purchase, sewa beli. Tapi intinya kata yang dipakai adalah mengasuransikan, bukan perlindungan dan penjaminan. Nah, kemudian turunannya, sekarang kita lihat ke PP-PP-nya. Contoh, PP 21 2010, karena sang undang-undang ngomongnya asuransi, maka di pasal 29 turunannya ngomongnya juga menjadi asuransi. Kemudian PP yang lain, ini signifikan ini. PP 51 2002, hal-hal yang ada di Undang-Undang Pelayaran yang lama, Undang-Undang 2001-92, yang tidak masuk di Undang-Undang Pelayaran 17/2008 itu diaturnya di sini. Jadi PP 51 perkapalan ini banyak mengatur hal-hal yang diatur di dalam skip work wet dan di dalam skipen ordonansi dan skipen perordening. Ini unik, ini di PP 51 2002 ini dia pun memakai kata-kata mengasuransikan. Jadi kata-kata yang dipilih bukan perlindungan dan PNI ya, perlindungan dan penjaminan. Nah, persoalannya adalah di dalam PP 51 itu ada kata-kata jaminan ganti rugi. Jadi muncul kata sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran perairan oleh Menteri. Nah, ada kata-kata jaminan. Nah, ini tidak jelas. Apakah kata jaminan ini merupakan bagian dari penjaminan yang di dalam skema PNI? Itu hanya muncul kata jaminan, tapi tidak tahu persis maksud jaminan. Nah, di dalam PP 5 2010 tentang kenavigasian, itu pun sama di dalam bab 10, pasal 119, dipakai kata-kata mengasuransikan. Anehnya, di dalam penjelasan pasal 119, asuransi dapat dilakukan oleh badan usaha asuransi atau lembaga keuangan penjamin, seperti Protection and Indemnity Club. Ibu dan Bapak sekalian perlu hati-hati. Kalau kita bicara PNI, itu ada di dalam hukum maritim. Tapi kalau ngomong PNI Club, ada klubnya, itu beda. Itu perusahaan. Jadi ini perusahaan. Mungkin para penyusun undang-undang pada saat menyusun peraturan perundangan khawatir terjadi monopoli. Di kamar mandi. Sebetulnya PNI dan PNI Club itu hal yang berbeda. PNI Club itu perusahaannya. Keperluan kita adalah PNI-nya, Protection and Indemnity-nya, bukan klubnya. Nah, ini dikatakan sebagai lembaga keuangan penjamin. Itu sebuah pernyataan yang menurut saya cukup spekulatif. Karena sebetulnya PNI bukan lembaga keuangan. Nah, Ibu Bapak sekalian, dalam pengaturan lalu lintas kapal, ini tentang yang lebih banyak terkait sama BUP versus TUKS.
ini untuk penyelenggaraan pelabuhan laut, itu dikatakan bahwa yang mengatur lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, itu ini pengaturnya Otoritas Pelabuhan, Usaha Bandaran, dan UPP. Itu punya kewenangan untuk ngatur. Mereka ngatur, tapi kalau ada kecelakaan mereka nggak tanggung jawab. Mereka cuma ngatur doang. Kalau ada kecelakaan ya salah yang celaka lah, begitu kurang lebih. Kemudian di PM 52 2021 untuk Tersus sama TUKS sama. Mereka punya otoritas untuk mengatur lalu lintas kapal keluar masuk terminal dan untuk kepentingan sendiri melalui pemanduan kapal. Nah, persoalannya kami ketika melakukan uji coba pelaksanaan IPA Lettage yang kita sebut dengan testbed fase 1, nah itu ada risiko kecelakaan. Kalau terjadi kecelakaan di tempat mereka, kita sudah ngikutin aturan mereka. Lalu kalau terjadi kerugian pihak ketiga, ada kren yang runtuh itu ketabrak kapal, kira-kira yang ganti siapa? Karena asuransi tidak mengganti kren yang rubuh. Asuransi hanya mengganti HM. Dan kalau kapalnya tenggelam. Artinya kalau halnya rusak, lambung kapalnya rusak, mesinnya rusak, kapalnya tenggelam, nah itu ditanggung sama asuransi. Tapi kerennya runtuh itu urusan lain. Nah itu aturan perundangan kita nggak ngomong itu. Jadi Ibu Bapak sekalian, inilah masalah pokoknya. Jadi semua peraturan kita ngomongnya asuransi, dan di PP nomor 5 2010 kenavigasian itu cuma ngomong PNI Club. Dia tidak ngomong PNI, tapi ada klubnya. Jadi kalau aktivitas kapal menimbulkan arus ikutan, merusak rumah di bantaran sungai, atau menimbulkan kerugian pada pertanian, kemudian ada kapal nubruk, menimbulkan kerusakan di darat, nah ini tidak ditanggung oleh asuransi. Jadi ini memerlukan protection and indemnity. Nah, sementara PNI itu menanggung kerugian pihak ketiga sampai dengan kurang lebih 100 juta US dollar. Ibu Bapak sekalian, kurang lebih ini dasarnya. Saya memakai referensi dari Promindo, Perkumpulan Proteksi Maritim Indonesia. Jadi Indonesia sebetulnya punya nama perusahaannya PNI Indonesia. Mohon maaf, saya bukan bermaksud untuk mengiklankan PNI Club Indonesia. Tapi PNI di Indonesia ada. Walaupun pada umumnya perusahaannya di luar negeri. Jadi referensi utamanya diatur di Undang-Undang 17, ada di Undang-Undang Nomor 32 2008 tentang lingkungan hidup, Instruksi Presiden Nomor 5 2005 ini untuk pemberdayaan industri maritim nasional, terutama untuk azas kabotaj, untuk melindungi perusahaan-perusahaan angkutan laut dalam negeri, pengangkutan dalam negeri. Jika terjadi kecelakaan, maka PNI akan memberikan kontribusi itu untuk menaikkan gengsi bendera nasional. Kemudian PP 51 tentang perkapalan pasal 121, tapi ini juga skemanya asuransi. Jadi Bapak sekalian, sebetulnya PNI juga bisa melaksanakan fungsi asuransi. Jadi di satu sisi PNI Club Indonesia itu bisa melakukan PNI, bisa melakukan HM atau hal lain sendiri. Jadi dua-duanya bisa mereka lakukan. Dan peraturan-peraturan lainnya. Jadi tidak melulu hanya ngurusin penyingkiran kerangka kapal dan ganti rugi hal lain mesin-risk. PNI bisa juga menanggung hal yang lain, namun PNI Club-nya bisa melakukan dua kontrak yang berbeda. Kemudian ini perbedaan PNI dengan asuransi pelayaran, Bapak sekalian. Luas jaminannya, PNI ini untuk tubrukan, tanggungan pertubukan, pengangkutan kerangka kapal, kecelakaan kru atau sakit, kerusakan muatan, sama polusi jika terjadi pencemaran lingkungan. Kalau marine insurance, kerusakan badan kapal, mesin kapal, dan kargo atau muatan.
Kemudian penempatan risikonya, P&I Club itu risk sharing. Jadi misalnya saja di Indonesia dia bisa melakukan kerjasama dengan INSA misalnya. Jadi dia kerjasamanya dengan organisasi perkumpulan persatuan pemilik kapal. Sementara kalau marine insurance itu kadang-kadang mereka melakukan reasuransi. Karena pertanggungannya sangat gede, sangat mahal. Ini kadang-kadang perusahaan ini asuransi, diasuransikan lagi ke perusahaan asuransi lain. Nah, kemudian sebutannya, di P&I itu sebutannya iuran atau call dari perusahaan. Sementara kalau asuransi, mereka menyebutnya premi. Kemudian biaya non-profit, kalau marine insurance, ya komersial, mereka cari untung. Kemudian dasar hukumnya, kewajiban asuransinya sama di Undang-Undang 17, hanya kalau P&I itu referensinya pasal 203 ayat 5, kalau insurance 41 ayat 3. Kemudian keuntungan menjadi member P&I, sebetulnya si P&I ini membantu pemerintah dalam verifikasi keabsahan sertifikat kapal yang beroperasi. Kapal itu memiliki sertifikat statutory, mungkin ada sekitar 24 sertifikat statutory, dan yang non statutory. Jadi sertifikat keselamatan lambung timbul, keselamatan radio, keselamatan alat muat bongkar itu statutory. Itu berlaku 5 tahun. Untuk kapal penumpang adalah kapal-kapal yang mengangkut penumpang 12 orang atau lebih. Itu setiap tahun wajib docking. Sertifikatnya berlakunya 5 tahun, tetapi verifikasinya selalu setiap tahun. Namun kewajiban docking untuk kapal penumpang setiap 12 bulan. Kalau kapal barang, intermediate survey-nya 2,5 tahun. 30 bulan. Bisa diberi dispensasi maksimum 6 bulan. Kapal penumpang, no excuses. Tidak ada dispensasi. Lah, kemudian ada yang non-statutory. Misalnya saja di rating certificate. Jadi sertifikat dari Kementerian Kesehatan untuk karantina, itu harus ada di atas kapal, tapi dia non-statutory. Nah, ini si P&I ketika melakukan skema kapal-kapal yang di dalam perlindungannya, dalam protection-nya, dia selalu memverifikasi keabsahan sertifikat, kemudian pengecekan terhadap renewal certificate. Jadi ketika akan melakukan renewal P&I, kapal juga akan melihat renewal sertifikatnya kapal, karena sertifikat itu hanya berlaku 5 tahun. Jadi ada initial, penerbitan awal, kemudian ada annual, setelah 5 tahun akan renew. Nah, itu P&I akan bantu cek, kemudian bantu perintah menangani claim control pihak ketiga kalau terjadi insiden atau trouble. Kemudian P&I Club juga membantu penempatan risiko P&I kapal-kapal yang digunakan pemerintah untuk non pemerintah sesuai dengan P&I yang direkomendasi perusahaannya apa gitu yang di dalam keluarganya Promindo itu. Kemudian sejumlah pasal Undang-Undang 17 2008 tentang pelayaran merupakan bentuk penjaminan. Tapi tidak secara eksplisit menyebutkan P&I, tapi bisa dijadikan referensi karena P&I Club Indonesia juga memberikan jasa asuransi. Hanya ketika dia masuk di asuransi, dia menjadi lembaga komersial. Ini yang ada di dunia, Ibu-Bapak sekalian, untuk P&I Club. Kemudian di Indonesia namanya P&I Club Indonesia. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan penerapan e-pilotage di Indonesia? Kira-kira kalau kita melaksanakan pemanduan jarak jauh, lalu kapalnya nubruk, itu bagaimana kesiapan asuransinya? Secara sederhana, Ibu-Bapak sekalian, P&I akan menanggung semuanya. Mau ada kerugian apapun mau ditanggung. Mau kapalnya rusak, mau dermaganya rusak, atau ada kecelakaan apapun akan ditanggung oleh P&I. Nah, kondisinya sertifikat penjamin tuntutan pihak ketiga atas kerugian kerusakan properti atau cedera badan yang dialami terhadap pemilik atau operator kapal yang memakai jasa pemanduan kapal. Jadi dia siap untuk
menjamin tuntutan pihak ketiga ketika terjadi sesuatu terhadap pemakaian jasa pemanduan kapal. Nah, kalau di marine insurance, dia menjamin kerusakan atau kerugian yang disebabkan kesalahan atau kelalaian pandu dengan syarat harus ada klausula pilot non-liability clause. Jadi harus ada klausul bahwa pilot tidak bisa dituntut. Jadi beda dengan P&I. Jadi di sini harus ada klausula ini. Tapi yang diganti cuma kapal, mesin, dan kalau kapalnya tenggelam, tidak mengganti semua. Jadi tidak menjamin pihak ketiganya di marine insurance. Kemudian nature-nya, sifat-sifatnya, pemanduan pilot, si pandu mengambil alih kendali kapal secara penuh. Pemandu hanya memberikan advis terhadap manuver kapal, tapi tanggung jawabnya tetap pada nahoda. Nah, warantinya ini sang pilot, selain deep sea pilot ya untuk pandu-pandu laut dalam, dia harus memiliki sertifikat yang benar. Jadi harus appropriate sertifikat keahlian pelautnya. Kemudian memenuhi medical fitness, STCW requirement, persyaratan Konvensi Internasional Standard of Training Certification Watchkeeping, yang diatur di STCW bab Regulation 19. Kemudian dia telah mengikuti training Bridge Resource Management atau BRM dan Emergency Situation, berarti ISM Code. Kemudian sertifikatnya valid, karena setiap sertifikat itu usianya cuma 5 tahun, harus diganti. Nah, sementara kalau menurut marine insurance kurang lebih identikal. Keberadaan pandu di atas kapal tidak mengambil alih tugas tanggung jawab nahoda, jadi karena dia hanya advisor. Pandu dan nahoda harus bertukar informasi dan bekerja sama. Nah, ini cilaka kalau pemanduan jarak jauh. Karena kita tidak memiliki data link antara kapal dengan stasiun VTS atau stasiun jasa pandu. Kalau kita memakai remote pilotage, pemanduan jarak jauh. Jadi ini nature ini atau sifat ini kemungkinan kalau pelaksanaan remote pilotage ini jadi nggak berlaku di marine insurance. Gerakan kapal dan perintah pandu harus dipantau dengan baik oleh nahoda. Jadi nahoda nggak boleh santai mentang-mentang sudah ada pandu lalu dia bisa ngopi-ngopi begitu, nggak begitu pengertiannya. Jika ada keraguan mengenai tindakan pandu, maka nahoda ngambil alih. Kemudian coverage-nya, P&I menanggung kerugian pihak ketiga. Penjaminan P&I tidak berubah berdasarkan keberadaan sistem. Mau memakai e-pilotage atau memakai pilot yang manual, onboard pilot, mau pakai surat menyurat pakai kertas atau memakai sistem digital, no problem. Kemudian dasar ganti ruginya harus non-liability. Jadi harus ada suatu klausul pilot tidak dapat dituntut. Kemudian pertambahan asuransi tidak merubah berdasarkan sistem manual atau digital, ini sama. Mau pakai cara lama atau cara baru tidak masalah. Jadi Bapak sekalian, kurang lebih kesimpulannya, kita ini anggota IMO Council pada kategori C, ada 40 negara di dalamnya, dan kita telah melakukan studi untuk implementasi navigation. Di dalamnya juga ada e-pilotage, namun dalam pelaksanaan e-pilotage, khususnya dalam pelaksanaan testbed dan khususnya remote pilotage, pemanduan jarak jauh, ada risiko kecelakaan kapal. Nah, peraturan perundangan kita mengaturnya, skema yang ada adalah skema asuransi. Sedangkan skema perlindungan dan penjaminan belum diatur. Padahal PNKI Club ini bersedia menanggung semua kerugian sampai dengan 100 juta US dollar. Nah, asuransi hanya menanggung HM dan pengangkatan kerangka, namun tidak menanggung kerugian lain. Jadi untuk pencemaran misalnya, itu harus diasuransikan ulang. Jadi kapal harus memiliki blue certificate untuk kapal-kapal tanker. Kemudian tanpa skema PNI, maka pelaksanaan pilotage Indonesia khususnya dalam pelaksanaan testbed fase 2, ini remote pilotage, belum aman. Saya tidak mengatakan tidak aman, saya hanya mengatakan belum aman. Kita tidak berharap ada kecelakaan, tapi jika ada payung hukum yang mengatakan pelaksanaan PNI, maka kita bisa maju ke fase berikutnya. Kalau tidak, kita perlu berdiskusi nih
kalau terjadi kerugian siapa yang akan nanggung? Nah, Ibu-Bapak sekalian, di dalam saran ini bisa dipertimbangkan di Permenhub PM 57 2015 pemanduan penggunaan kapal bab 9 sanksi. Nah, itu di pasal 54 kemungkinan revisi permen lebih gampang ya daripada revisi undang-undang. Sungguh pun si permen itu di luar skema peraturan perundangan, dan kalau mengatur nggak boleh bertentangan dengan peraturan yang hierarkinya lebih tinggi. Nah, ini kita bisa mengadopsi barangkali seperti ini dalam peraturan yang lain. Karena di negara lain, itu kalau terjadi kecelakaan kapal, perusahaan jasa pandu, bukan pandu individual, perusahaan jasa pandunya akan mengganti kerugian kalau dia nggak memakai skema PNI. Kalau memakai skema PNI akan ditanggung oleh PNI. Tapi ini contoh Kroasia, Denmark, Jerman, Ireland, Italia, Latvia, Malta, Poland, Slovenia, Spanyol. Ini kalau pandu melakukan kecelakaan, dia akan perusahaan jasa pandunya akan mengganti. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, demikian kurang lebih penyampaian secara singkat tentang perbedaan asuransi dan skema PNI. Peraturan Indonesia lebih banyak ngomong tentang asuransi, tidak ngomong secara spesifik tentang PNI. Jadi saya kira tidak ada salahnya juga kalau perusahaan-perusahaan angkutan di perairan, mohon maaf saya tidak menyebut perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran itu tidak ada dalam undang-undang. Yang ada itu perusahaan angkutan di perairan. Ya kalau kita angkutan laut. Karena ada laut, sungai, danau. Jadi lebih aman disebut perusahaan angkutan di perairan. Itu tidak ada larangan untuk mengasuransikan kapalnya dengan skema PNI. Jadi ya menurut saya ya boleh saja aturannya tidak dirubah. Kita akan melobi INSA, Bu Meme ya, supaya anggotanya selain mengasuransikan kapalnya juga menjadi anggota dari PNI Club Indonesia. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapten Indra Priyatna. Bisa di stop share screen. Ini kita ada banyak bapak-bapak ya, Bapak Safin, segala yang lain yang senior juga ada. Tapi kita mohon kita beri kesempatan dulu kepada Pak Suryanto dari Ketua KNKT. Beliau ini kebetulan waktunya hampir bersamaan dengan keperluan lain. Silakan Pak Suryanto. Izin Bapak, mohon maaf Pak Suryantonya sedang di luar sebentar Pak, lagi mau masuk ke sini bentar lagi. Sedang apa? Sedang lagi di luar Pak, di luar ruangan. Oke, ya udah kalau gitu kita kasih yang lain. Silakan Pak Kapten Safin Pak. Ibu sebentar ya Ibu Tuti, kita catat ya Bu Tuti. Terima kasih. Terima kasih Pak Wendy. Apa yang disampaikan oleh Kapten Priyatna sangat bagus sekali. Yang menjadi permasalahan kalau saya tidak salah tadi adalah peraturan perundang-undangannya kurang mendukung. Satu. Dua, tentunya juga perusahaan pelayaran itu kiranya atau perusahaan angkutan di perairan ya Pak Priyatna. Ya. Bukan pelayaran ya. Itu rata-rata itu kan mohon maaf ya zaman dahulu mereka itu biasanya sih kan untuk profit making saja. Sehingga kadang-kadang peraturan perundang-undangan yang mendukung, yang harus diikuti oleh beliau-beliau itu, sebagaimana di setiap perusahaan pelayaran harus ada tenaga ahlinya, itu kadang-kadang itu minim sekali pengetahuan. Sehingga kadang-kadang apa yang harus dikerjakan untuk menjamin armadanya itu selamat dilindungi oleh pertanggungan apakah itu asuransi atau PNI, itu kadang-kadang belum dimengerti atau belum dipahami keuntungannya, manfaatnya apa. Dan rata-rata masyarakat kita di Indonesia juga masih belum insurance minded. Nah, inilah menjadi salah satu permasalahan, sehingga perlunya juga itu diberikan sosialisasi kepada mereka, apa sih keuntungannya kalau mereka menggunakan PNI dan digabung dengan asuransi maksimal.
Kemudian juga di peraturan perundang-undangan kayaknya apa yang disampaikan Pak Indra tadi adalah masih banyaknya lobang-lobang atau tempat-tempat yang belum bisa mendukung semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin ini tentunya teman-teman kita dari Biro Hukum, Kementerian Perhubungan harus lebih awas karena peraturan-peraturan yang ada kelihatannya mohon maaf ada yang tumpang tindih, ada yang bolong di sini, bolong di sana. Nah, ini perlu kita perbaiki bersama. Tujuan kita adalah bagaimana memajukan angkutan perairan di Indonesia ini sehingga betul-betul kita bisa mendukung tol laut yang dikatakan Bapak Presiden dan poros maritim. Kalau armada angkutan perairan kita terutama yang di niaga, pelayaran niaga itu kuat, tentunya perekonomian kita akan menjadi kuat. Jadi masih banyak yang perlu kita perbaiki, Pak Indra. Saya sangat appreciate bahwa langkah-langkah yang dilaksanakan oleh timnya Pak Indra untuk melaksanakan pilot test dan segala macam itu sangat bagus untuk kita. Tapi apakah dunia industri perairan industri perairan kita sudah siap untuk menerima itu? Apalagi kondisi seperti di peraturan bahwa tarif yang bisa diterima memang negosiasi, tapi saya melihat tidak semua perusahaan pelayaran atau perusahaan angkutan di perairan itu memperoleh keuntungan yang benar. Kenapa? Karena masih adanya pajak kita yang bersifat final. Ini lebih besar dari pajak-pajak yang diterima oleh perusahaan-perusahaan biasa, Pak. Jadi ini perlu kita tinjau semuanya, Pak. Saya sangat appreciate apa yang disampaikan Pak Indra dan mudah-mudahan teman-teman kita di industri perairan, angkutan perairan akan betul-betul bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini. Saya rasa itu Pak Wendy, terima kasih dan selamat Pak Indra. Terima kasih Kapten Syafin. Saya teruskan. Pak Sur sudah siap, Pak Suryanto? Pak Sur? Oke, belum. Kalau gitu saya teruskan ke Ibu dulu ya, Bu Dr. Tuti. Tadi udah resign, Bu. Tuti, silakan, Bu. Ibu Tuti Polimarin masih mute, silakan, Bu. Oh iya, baik. Terima kasih Bapak. Salam hormat dari kami. Saya sangat beruntung bisa mengikuti webinar yang sangat luar biasa ini. Saya baru pertama kali. Dan asuransi pelayaran ternyata sangat luar biasa dan ini sangat penting bagi kami untuk lembaga pendidikan karena sebagai penghasil SDM nantinya mereka akan bisa berada di mana-mana. Nah, sehingga pemahaman-pemahaman yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber maupun dari Pak Bobi Mamahid juga tadi Pak Kapten Syafin ini sangat perlu kita respon dengan sangat baik karena sebenarnya kan asuransi itu adalah merupakan pengalihan risiko. Namun demikian kalau saya melihat mendengarkan apa yang disampaikan dari Pak Kapten Indra Priyatna bahwa ternyata ini akan sangat erat sekali hubungannya dengan klaim sehingga nanti pada saat ini akan saya bawa ke lingkup pendidikan bahwa lingkup asuransi yang belum begitu istilahnya Pak Kapten Syafin tadi bahwa belum insurance minded. Nah ini yang memang perlu sepakat untuk disosialisasikan dengan baik karena kalau kita mendengar kata-kata asuransi itu yang ada di benak kita itu hanya nanti preminya gimana, tapi tidak berpikir bahwa jika nanti terjadi sesuatu di jalan dan juga sehingga ini untuk perusahaan sendiri untuk tadi yang disampaikan Pak Indra bahwa kapal berlayar itu pada situasi blue sehingga ini diperlukan adanya kolaborasi. Saya sudah beberapa kali mengatakan kepada berbagai pihak bahwa perlu adanya karena saya dari perguruan tinggi itu perlu adanya penelitian
bagaimana ship performance ketika kapal ini berlayar. Untuk kapal apa saja. Jadi ship performance itu seperti apa saja sih? Ternyata kan sangat rigid, harus kita pikirkan betul-betul. Nah, untuk itu pentahelix sudah perlu kita lakukan. Karena ini harus melibatkan berbagai pihak, baik dari perguruan tinggi, kemudian dari sisi industri sendiri, kemudian ada komunitasnya, dan juga ada media, itu yang juga sangat penting, dan juga pemerintah. Nah, bagaimana melihat tadi yang disampaikan oleh Pak Indra, betapa peraturan-peraturan ini masih ada satu tumpang tindih, dan barangkali ada yang belum diatur di situ. Sehingga pengalihan ini nanti akan memperbaiki, kalau misalnya itu kapal berlayar yang akan kita asuransikan, bagaimana life cycle dari yang akan kita asuransikan, karena life cycle ini tentu saja akan bergantung pada kesadaran kita pada asuransi. Sehingga setuju dengan apa yang disampaikan Bapak narasumber dan juga Kapten Savin bahwa sosialisasi sangat penting, dan sehingga apa yang disampaikan semuanya pada pagi hari ini diperlukan satu langkah bagaimana untuk memberikan rekomendasi pada kebijakan, utamanya begitu. Nah, ketika kita berbicara pada kebijakan, tidak semudah membalikan telapak tangan, sehingga perlu ada data dukung yang betul-betul valid, dan ini akan menjadi sebuah rekomendasi. Nah, rekomendasi itu tentu saja ketika ada sebuah penelitian yang betul-betul diharapkan, sehingga kita sampaikan ada rekomendasi yang perlu dilakukan. Saya kira itu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Barangkali ini bisa menjadi satu diskusi dan juga akan menjadi satu model bagi kita, baik dari pendidikan. Ini saya sangat beruntung mengikuti, karena banyak kemanfaatan yang bisa kita ambil, yang bisa kita tularkan, yang bisa kita berikan kepada anak didik untuk bisa menyerap. Karena menyerap itu kita berikan 100%, penyerapannya kadang-kadang kalau penyampaian kurang bagus itu hanya 50%, sehingga ini akan mempengaruhi ketika akan terjun di dalam dunia kerja. Demikian, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ini semacam merupakan saran, merupakan kegalauan dan sebagainya. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih, Bu. Kembali saya tanya, Pak Suryanto udah siap atau nggak ada komentar? Baik, silakan Pak. Yang lain mungkin Pak Pepen siap, silakan Pak. Nggak ada. Untuk sementara belum, Pak. Oh, oke, belum. Kalau gitu gini, kita ada beberapa taruna di sini. Saya kasih kesempatan kepada taruna dulu ya, Pak Indra. Silakan taruna kalau ada yang mau menyampaikan langsung. Ini siapa nih, Adik? Silakan. Sini siapa nih? Salwa, Siapa, Pak? Ayo silakan. Siap. Mohon izin Bapak, sebelumnya selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Salwa Salsabila, Taruni tingkat 1 dari PTDI STDD. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas pemaparannya dari Kapten Priyatna karena dapat membantu pengembangan dari pengetahuan saya. Izinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan kepada Kapten Indra Priyatna. Jadi begini, Kapten. Saya baca di media, ada kapal Indonesia yang sedang melakukan kegiatan di perairan negara luar Indonesia. Nah, karena dituduh dalam melakukan pelanggaran di wilayahnya, kapal itu akhirnya ditenggelamkan oleh petugas setempat. Nah, izin Bapak, bagaimana Indonesia dan asuransi PNI dalam menyikapi hal itu jika ternyata berita itu benar? Mohon penjelasan dan arahannya. Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini Salwa ya. Ada lagi dari Taruna? Pak
Pak Sahar, ada lagi anak buahnya Taruna ini siapa nih? Dino Ganti. Siapa dari mana? Taruna juga, silakan ya, langsung aja. Siapa Pak? Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Dino Ganti, Taruna semester 1 dari PTDJ STTD. Izin bertanya kepada Kapten Indra Priyatna. Dijelaskan tadi bahwa kapal itu diasuransikan. Nah, pertanyaan saya, apakah asuransi itu hanya berlaku untuk kapal besar saja atau untuk kapal-kapal kecil yang berlayar di sungai dan juga kapal-kapal angkutan penyeberangan? Apakah itu juga harus diasuransikan, Bapak? Mohon penjelasannya, Bapak. Oke, makasih Dino Ganti. Sekarang Pak Pepen udah siap. Silakan Pak Pepen. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama tentunya saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Wendy, Pak Sahar, wabil khusus kepada Pak Indra yang telah begitu sangat bermanfaat materi yang telah disampaikan. Pada kesempatan ini saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Indra. Yang pertama bahwa saya pernah dengar dari mantan salah satu ketua Mahkamah Pelayaran, Pak Pen, enak jadi ketua Mahkamah Pelayaran. Loh, kenapa enak? Siapapun yang bermasalah dalam hal misalnya tabrakan kapal, dua-duanya itu ingin disidangkan. Jadi kita itu menyidangkan mereka itu atas permintaan mereka. Gitu. Saya sampai sekarang itu belum tahu mengapa mereka kok ingin segera selesai permasalahan tubrukan kapal di antara keduanya itu. Apakah karena dengan diselesaikan melalui persidangan di Mahkamah Pelayarannya itu ada hubungannya dengan tadi asuransi atau bagaimana? Atau mungkin asuransi tidak akan mengganti rugi atas kecelakaan tersebut sebelum ada keputusan dari Mahkamah Pelayaran atau bagaimana? Yang kedua mungkin sekalian saja, apa peran dari Mahkamah Pelayaran terhadap kasus-kasus tubrukan kapal, kasus-kasus yang asuransi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kapal tunda itu ya, kapal pandu. Saya kurang tahu apakah di kita itu yang namanya remote maupun apa tadi testbed atau apa sudah dilakukan atau tidak gitu. Yang saya lebih kenal dulu malah banyak ada istilah pandu alam. Pandu alam itu. Mereka itu seperti di Tanjung Carat di Palembang itu. Pandu itu kadang-kadang nunggu di sana, begitu kapal masuk dia naik kapal gitu ya. Jadi di sini apakah di kita itu masih menggunakan pandu semacam begitu ataukah sudah menggunakan remote ataukah salah satunya apa elektronik secara elektronik ya pilot magic atau bagaimana ya? Mungkin ataukah hanya on board saja? Saya kira itu Pak Indra. Terima kasih. Terima kasih. Pak Indra, saya kalau yang lain ingin tanya tolong resen, nanti saya kasih ke Pak Indra dulu, kalau kebanyakan nanti bingung beliaunya nih. Tapi Pak Indra sambil sekalian saya kurios saja dibandingkan dengan yang lain. Ini PNI-nya sebagai complementing dari asuransi atau ini bisa menjadi ada beberapa bagian yang kelihatannya overlap jadi kayak menyaingi perusahaan asuransi atau perusahaan PNI ini masuk di dalam rezimnya asuransi juga, itu satu. Yang kedua, saya lihat itu dia dananya dari mana ya? Kalau sudah bisa mengcover sampai 100 juta US itu apa dari klubnya itu patungan atau dia reinsuran lagi ke tempat lain? Kalau bayangan saya tadi nangkap nih sebagai awam, itu kayak di bank ya. Bank sekarang kan diharusin para bank itu sekian persen yang bukan mengasuransikan, dikumpul di lab, nanti kalau ada apa-apa nanti uang ini yang bisa dipakai oleh tentunya atas izin otoritas ya,
untuk cover si liability-nya dari si bank tertentu. Silakan Mbak Indra Priyatna, nanti kita masih buka tempat yang lain. Tapi mohon di ini juga ya, ada Pak Leon, ada Pak Kemal. Saya kira beliau-beliau ini bisa mengasih masukan juga. Mohon reaction supaya saya bisa tahu. Terima kasih Pak. Silakan Pak Indra. Baik. Terima kasih. Kelihatannya saya jawab dulu dari pertanyaan Pak Wendy dulu, pertanyaan yang keempat. Which is which? Siapa menjadi komplement untuk siapa? Sulit Pak, karena saya nggak bisa menjawab itu. Kemungkinan kalau Pak Umar Aris ada, dia bisa lebih menjelaskan karena dia mantan Kepala Biro Hukum dan mantan staf ahli bidang RB dan hukum. Bagaimana imajinasi sang pembuat teks peraturan perundangan pada saat rapat dengan Komisi 5 DPR dulu, ketika si Undang-Undang 17 disusun. Apakah mereka berimajinasi bahwa ada sebetulnya skema perlindungan dan penjaminan, bukan hanya sekedar asuransi? Atau karena kita khawatir kalau rapatnya lama sama DPR, diskusinya panjang, kos. Karena kan rapatnya tidak selalu di Senayan, pada umumnya di Hotel Bintang 5. Jadi ya udahlah, pokoknya cepat jadi. Alhasil, karena si undang-undang nggak ngomong PNI, PP-PP-nya semuanya ke bawah, permennya semuanya jadi bunyinya asuransi. Itu dugaan saya, Pak. Lah dananya, Pak, bersumber dari patungan. Biasanya yang menjadi member itu asosiasi perusahaan. Kalau di Indonesia misalnya INSA. Nah, saya tidak tahu apakah INSA menjadi member dari PNI Club Indonesia. Karena kita tahu bahwa armada INSA konon 60% armadanya takbut, bukan kapal-kapal yang ukuran gede. Jadi ya saya nggak tahu itu kebijakan Bu Mei. Kemudian mohon izin saya ke penanya pertama, Mbak Salsabila. Jika kapal ditenggelamkan di luar negeri, nah ini sebetulnya kebijakan menenggelamkan kapal itu seperti yang dilaksanakan oleh Bu Susi, itu kebijakan yang membingungkan saya ya. Apalagi diledakkan. Ledakan itu bisa membunuh jasad ternik sampai radius paling sedikit 100 meter ya. Membunuh jasad ternik yang ada di sana. Kemudian cat kapal itu chemical. Itu di kapal itu ada material-material yang berbahaya, dan di dalam mesin kapal ada minyaknya. Jadi sebetulnya kebijakan menenggelamkan kapal itu tidak lazim di dalam pencemaran perlindungan lingkungan maritim. Intinya jawabannya nomor 1. Di atas kapal berlaku hukum bendera kapal. Jadi tidak mungkin ada kapal jual flag. No. Jadi kalau kita beli kapal bekas dari negara lain, dijadikan kapal berbendera Indonesia, nomor 1 yang dibutuhkan adalah bill of sale. Bukti bahwa kapal telah dibeli. Dia bukan kapal yang dibajak. Nomor 2, delegation certificate. Dia sudah dihapus dari negara asalnya. Baru dimasukkan ke bendera Indonesia. Nah, karena dia benda hipotek, di atas kapal berlaku hukum Indonesia. Tapi di luarnya berlaku hukum perairan setempat. Atau berlaku hukum internasional. Nah, kalau dia ditenggelamkan, mungkin keputusan pengadilan di negara itu, seperti yang terjadi di Indonesia, yang dilakukan semasa kebijakan Bu Susi dulu, dia akan ditanggung oleh asuransi. Entah dia member PNI atau bukan, karena berhubungan dengan badan kapalnya, dan berhubungan dengan mesin kapalnya, dia nyemplung ke dasar perairan, maka akan di-cover, baik oleh asuransi maupun PNI. Pertanyaan nomor 2, ini dari Mas Tino, tidak ada batas untuk berapa ukuran kapal yang diasuransikan. Definisi kapal bisa dilihat di Undang-Undang Pelayaran atau di peraturan perundangan manapun, bab 1 pasal 1, ketentuan umum, itu ada definisi kapal. Kapal adalah dan seterusnya. Dengan demikian tidak menyebutkan, baik di dalam undang-undang, di dalam PP maupun di dalam Permenhub, tidak menyebutkan gross ton. Kalau dari sertifikat kapal ada yang disebut dengan surat laut, kemudian 175 ke atas disebut dengan pas besar, untuk yang di bawahnya disebut dengan pas kecil.
Kalau yang berlayar di sungai namanya pas sungai, yang berlayar di danau pas danau. Tapi kalau yang di laut namanya surat laut. Bahasa Inggrisnya Certificate of Nationality. Nah, itu ada batasan-batasan ukuran GT-nya. Namun dalam hal perlindungan lingkungan maritim, semua kena. Bahkan warga negara membuat pencemaran di sungai atau di danau bisa dituntut untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Nah, kemudian dari Pak Pepen, di perusahaan asuransi, Pak, mereka memiliki investigator. Jadi intinya, kenapa mereka minta diputuskan oleh MA? Kalau saya bisa lari dari tanggung jawab, saya akan lari dari tanggung jawab. Karena perusahaan asuransi itu komersial. Jadi kalau terbukti bahwa musibah terjadi karena kelalaian manusia, bukan karena Unsaker for Fallen, bukan karena act of God, jadi memang manusianya lalai. Nah, ini sekarang lalainya ada macam-macam, Pak. Ada yang disebut dengan serious default, kemudian ada yang disebut dengan misconduct, ada yang disebut dengan willful misconduct, ada yang disebut dengan violation of the law. Ini ada 4 grade human error. Lah, kecerobohan atau blunder itu 80%. Nah, persoalannya dari 80% itu, saya tidak membahas systematic error atau semi-systematic error, itu kalau dia violation of the law, maka asuransi nggak ganti, Pak. Ternyata memang kapal itu sengaja ditenggelamkan supaya dapat asuransi. Seperti Onassis, Pak, kurang lebih. Onassis itu tukang susu, yang jualan susu di pelabuhan, belakangan jualan koran, bisa jadi kaya raya karena ternyata beli kapal bekas, tua, ditenggelamkan, dapat penggantian. Jadi sekarang mereka lebih senang dibawa ke pengadilan, biar pengadilan yang memutuskan bahwa itu sebetulnya perbuatan yang disengaja atau perbuatan yang tidak disengaja. Nah, untuk pandu alam, Pak, mungkin masih terjadi, Pak, di wilayah Indonesia Timur, tetapi sekarang kita sudah tertib. Jadi pelabuhan-pelabuhan ada daerah-daerah yang pilot compulsory, wajib memakai pandu. Itu pandu yang terdidik, pandu yang certified. Mereka memiliki sertifikat pandu kelas 1 atau kelas 2. Jadi insya Allah, Pak, sekarang tertib memakai blind pilotage karena fasilitas sarana bantu pemanduannya masih belum cukup, termasuk yang di pulau-pulau terluar. Demikian, Pak Pepen. Sudah tertib sekarang, insya Allah. Demikian, Pak. Oke, baik, Pak Indra. Kita ada Pak Kemal, Pak Suranto. Pak Kemal, saya kasih ke Pak Suranto dulu ya, Pak Kemal ya. Pak Suranto katanya mau ini. Iya, silakan, Pak, silakan. Baik, Pak Sur, silakan. Terima kasih, Pak Wendy. Saya sedikit, mohon maaf karena lagi pantauan Lebaran. Saya tertarik dengan masalah asuransi. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan kami mohon ada jawaban. Pertama, mengenai asuransi kapal yang melintas di Indonesia, Pak. Karena di kita belum ada aturan atau kami belum jelas aturannya berapa minimum asuransi coverage-nya yang kalau kapal-kapal itu melintas di Indonesia. Kalau kita mau ke Singapura, mau ke Australia, sebagai contoh kita mau ke Australia ke Perth, coverage asuransinya akan berbeda kalau kita ke Australia ke Great Barrier Reef. Asuransinya berbeda, Pak, coverage-nya. Nah, di kita ada beberapa kasus kapal melintas kandas di terumbu karang. Kerugiannya Rp100, kapalnya sama asuransinya cuma Rp4 gitu. Nah, terus kita mau teriak mau minta ganti rugi siapa? Nah, kami sudah mengusulkan juga untuk ada minimum asuransinya yang harus, katakan kapal tanker yang 400 meter panjangnya. Nah, berapa nilai asuransi? Kan negara kita ada beberapa alur yang untuk perlintasan internasional. Ya silahkan melintas, tapi menurut saya seperti di udara ada minimum CSL-nya, convention limit-nya. Seperti 737 Lion, katakan
di Indonesia minimum 150 juta dolar conventional limitnya. Tapi begitu kita ke Singapura, minimum asuransinya coverage-nya adalah 300 juta dolar. Kalau kita ke Hong Kong 600 juta dolar, Pak. Nah, ini di kita minimum yang kapal-kapal yang melintas ini kalau melintas bawa material dangerous good, jenisnya apa, besarnya kapal seperti apa, nilai minimum asuransinya harusnya berapa. Nah, kami juga mungkin ini sebagai wake up call bagi teman-teman insan laut ya, seperti kejadian Everjager yang di Balikpapan, Pak. Itu kerugiannya adalah 40 triliun, Pak. Tapi asuransinya mau hanya ganti 4 juta dolar. Nah, karena kita tidak punya aturan-aturan yang berapa minimum asuransinya. Terus juga kejadian, mungkin angkanya saya juga agak-agak lupa, kejadian kapal tanker yang kandas di Selat Malaka. Malaysia dapat ganti rugi 90 juta dolar akibat pencemaran. Singapura yang cuma sekecil itu dapat ganti 70 juta dolar. Indonesia wilayahnya yang lebih luas kena pencemaran, kita cuma dapat ganti 4 juta dolar. Nah, ini sampai hari ini pun saya lihat tidak ada usaha-usaha kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan di aturan-aturan kita untuk bagaimana kalau terjadi pencemaran, amit-amit kalau seperti terjadi di Selat Malaka lagi, kita yang ruginya lebih banyak, penggantiannya jauh lebih kecil dibanding event Singapura. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan perlindungan maritim kita, kapal-kapal yang melintas ini, juga satu kasus lagi seperti contoh kapal yang nabrak kren di Semarang, Pak. Sampai hari ini permasalahannya tidak selesai karena kita terlalu cepat untuk melepas kapal itu, dan kita percaya bahwa perusahaan asuransi sudah memberikan letter of guarantee. Nah, ternyata begitu rame kita sampaikan di pengadilan, perusahaan-perusahaan asing, sementara yurisdiksi hukum kita hanya berlaku di Indonesia. Nah, ini yang selalu menjadi problem di kita. Juga kapal yang kandas di Raja Ampat, kapal asing. Cepat-cepat kita lepaskan, karena alasannya pada waktu itu kasihan karena ada turis asingnya di situ. Nah, sebetulnya masalah bagaimana evakuasi kalau kapalnya itu tidak boleh kita berangkatkan, karena untuk menyelesaikan dulu persoalan yang ada, itu hak-hak dari kita. Tapi seperti yang di Semarang, seperti yang di Raja Ampat itu, kita terlalu buru-buru untuk melepaskan. Kita sudah bangga, sudah selesai kalau kita mendapat garansi letters. Nah, begitu kita mau minta penggantiannya menjadi masalah. Nah, kejadian-kejadian yang seperti ini juga kita lihat kenapa asuransi di kita nggak tahu tadi Pak Indra sudah menyampaikan belum, country risk kita tuh cukup tinggi, Pak, karena hal-hal yang implementasi regulasi kita tidak konsisten, terus kondisi kapal kita juga seperti itu. Sebagai contoh, kapal-kapal pengangkut bulk kargo, 10 kejadian di dunia ini 7 dari Indonesia. Nah, itu pihak asuransi ketika kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman underwriter di London, your country is terlalu tinggi risikonya, maka country risk kita tuh tinggi. Nah, ini bagaimana usaha-usaha kita semua untuk bagaimana menurunkan country risk kita ini. Di mata underwriter di London, Indonesia itu seperti ya boleh dikatakan kondisi yang sangat berbahaya. Nah, mungkin kami mohon pendapatnya dari Bapak-bapak di sini. Itulah kira-kira persoalan yang ada di asuransi. Saya tidak bicara untuk yang domestik, karena yang domestik begitu asuransinya mau dinaikkan, mereka sudah berteriak, sudah keberatan. Nah, kita lihat di sini banyak hal-hal yang memang kita harus akuin. Kapal-kapal kita itu kemarin dari AIMO sempat datang ke Indonesia melihat kapal Roro, dia geleng-geleng kepala aja, Pak, bahwa kayak begini bagaimana kita mau yakin asuransi.
mau menjamin. Nah, itu problem permasalahan-permasalahan PR kita. Seperti juga mereka tahu, adjuster itu tahu Pak, bahwa seperti Dokyat kita itu nggak punya bapak Pak. Regulatornya siapa sampai hari ini nggak ada Pak. Nah, kondisi-kondisi yang ansif seperti ini menjadi hal-hal yang menjadikan nilai asuransi kita, premi kita tinggi. Mungkin itu Pak sekedar dan bagaimana solusinya ke depan kami harapkan bisa ada beberapa hal yang bisa kita jawab di dalam diskusi ini. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Suranto. Silakan Pak Kemal, kemudian Pak Leon. Pak Kemal. Baik, terima kasih Pak Wendy. Ini saya mau mengajukan pertanyaan kepada Pak Indra Priyatna. Ini kawan saya Pak, kawan baik saya dulu. Dan saya selalu... Ini Pak Kemal kelihatan wajahnya itu kata Pak Priyatna. Oh ya baik Pak. Mohon maaf. Dan saya sangat semangat dulu kalau rapat sama-sama Pak Indra Priyatna. Karena Pak Indra ini kalau bicara bisa meyakinkan sekaligus menakutkan kalau menurut saya. Begitu meyakinkannya, begitu bersemangatnya, tetapi setelah itu kita sendiri menjadi takut. Pak Indra, saya mau tanya Pak Indra mengenai e-pilotage. Ya. Bapak tadi menyinggung bahwasanya Bapak khawatir dengan pelaksanaannya karena Kasubdit Pemanduan ada di Direktorat Kepelabuhanan. Pak, koreksi Pak ya, bukan Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan lagi namanya, tapi Direktorat Pelabuhanan. Kemudian masalah navigasi ada di Direktorat Navigasi. Wah, Bapak sudah bicara network dunia, bisa bicara network IMO, tetapi dengan adanya subdit yang berbeda saja, satu di Direktorat Kepelabuhanan dan satu Direktorat Navigasi, masa Bapak takut, Pak? Jadi sekarang IT sudah menyatukan itu semua, Pak, sebenarnya, Pak. Kita mau mengurus OSS di perhubungan saja, walaupun kita ngajukannya ke Menko, itu di perhubungan sudah bisa connect dengan Menko dan kemudian bisa mengeluarkan. Jadi sebenarnya menurut saya tidak masalah. Yang penting kalau menurut Bapak dan memang menurut internasional e-pilotage itu harus dilakukan, ya nggak masalah subditnya ada di mana. Itu menurut saya. Dan yang kedua pertanyaan saya, ini e-pilotage ini sudah jadi compulsory atau bagaimana Pak? Dan kapan dilakukan di Indonesia? Karena saya sendiri ya dulu saya ngurusin pemanduan, Pak. Saya agak worry dan khawatir begitu ya untuk Indonesia. Karena tentunya e-pilotage ini dimulai dari VTS ya, VTS ya, Vessel Traffic System, ya, Information System. Sekarang sampai seberapa efektifnya sih VTS kita gitu, Pak. Karena alatnya juga kurang dan operator yang menangani VTIS itu ya pertanyaan saya capable nggak, kompeten nggak untuk melaksanakan pemanduan ya. Atau kita harus melaksanakan atau tenaga pandu kita itu harus jadi operator VITS, Vessel Information Traffic Center, sistem di seluruh Indonesia. Nah ini jadi pertanyaan buat saya. Karena operator Vessel Traffic Information System ini sekarang dia itu bukan punya keahlian nautis apalagi pandu. Ya. Mereka itu hanya punya keahlian sebagai operator. Ya. Dan jadi dia tidak punya backup ya. Bagaimana memandu kapal, apalagi memandu kapal. Apa itu kapal aja dia tidak tahu kadang-kadang. Jadi dia hanya menginformasikan, oh ini berdasarkan data di komputer, ini ada kapal dengan begini, kemudian ada harus diumumkan. Jadi ya menurut saya ini kapan dilakukan? Apakah kita sudah siap? Itulah. Kemarin kebetulan saya rapat dengan Pelindo
membahas RJPP Pelindo. Pelindo ini justru belum tahu tentang e-pilotage ya. Karena sekarang sebagian besar ya, sekitar 60% itu dilakukan oleh Pelindo pemanduan kita ya. Sekitar 55 ya, 45 itu oleh swasta. Dan mereka tuh mau mengambil alih beberapa area untuk dilakukan pemanduan ya. Dan saya bilang kalau sudah dilakukan e-pilotage ya, ini tentu dia akan ya nggak akan mungkin bisa. Ini sekarang kenyataannya Pak ya, di satu pelabuhan ya atau STS ya, atau alur pelayaran itu bisa 2 atau 3 badan usaha yang mengoperatori pemanduan. Nanti ini tentu akan berubah ya. Jadi petanya akan berubah tentunya, dan ini juga harus dilakukan pengaturan yang lebih lanjut. Kalau menurut saya harus siap lebih dahulu ya. Kurang lebih begitu Pak pertanyaannya. Ada 2 ya Pak ya. Oke. Yang satu statement sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi Bapak bisa menjelaskan. Terima kasih Pak Indra Priyatna. Terima kasih Pak Wendy atas kesempatan diberikan pada saya. Terima kasih Pak Kemal. Oke, Pak, ini kita sebelum kita lanjutkan hanya ada reminder dari panitianya nih bahwa Pak Indra jam 11 sharp harus meninggalkan tempat karena harus pergi ke tempat lain. Jadi kita lanjutkan tapi kita bagi-bagi waktu ya. Terima kasih. Pak Leon. Silakan Pak Leon. Terima kasih Pak Wendy atas kesempatannya. Sebetulnya apa yang mau saya sampaikan udah diborong Pak Kemal. Memang Pak Leon sama saya itu satu hati Pak. Dari dulu. Kelihatannya begitu ya. Iya Pak. Karena seperguruan barangkali ya. Satu perguruan, satu guru, satu ilmu Pak. Beda ilmu, ilmunya beda. Ilmu beda ya Pak. Iya. Barangkali tadi ada yang dipertanyakan Pak Indra mengenai PP 51 ya. Jadi di PP 51 Pak Indra ada pasal yang menjelaskan mengasuransikan gitu Pak ya. Ya. Seingat saya PP 51 itu baru membahas mengenai CLC sertifikat Pak. Jadi mengenai konvensi internasional civil liability khusus untuk kapal-kapal tanker. Jadi terkait dengan asuransi lainnya, hull and machinery, kemudian juga PNI, belum diatur di PP 51, Pak. Karena PP 51 itu sudah ada sebelum Undang-Undang 17, Pak. Seingat saya begitu. Tetapi PP 51 ini juga sudah diadop di Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak ada perubahan. Nah, ini barangkali tugas pemerintah untuk menyesuaikan PP 51 ini dengan undang-undang yang terakhir di atasnya, kemudian membuat turunan dari PP itu sendiri. Itu aja Pak Indra, dari saya sebagai tambahan atau koreksi atau informasi. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Leon. Oke, biasanya nih Pak Desmond udah siap juga nih. Pak. Angkat tangan iya atau gimana? Silakan Pak Desmond. Ya Pak, mengenai asuransi ini Pak, kan ada tadi PNI sama Marine. Saya sependapat dengan Pak Wendy, posisinya di mana gitu. Ya, apa namanya, memang sebaiknya bisa disatukan ya, kalau boleh. Tapi kalau nggak boleh, jangan menjadi beban tambahan yang cukup besar buat pelayaran gitu ya, untuk membayarkannya. Karena kalau yang Marine itu kan sudah terstruktur dengan baik ya. Apakah coverage-nya ditambah dengan PNI, atau sebaliknya PNI memang tersendiri segmennya, tetapi tidak membebani. Jadi sejalan dengan Pak Wendy, Pak. Terima kasih, Pak. Hebat. Ini juga Pak Kemal sejalan dengan Pak Leon, Pak Desmond sejalan dengan saya. Hebat, memang kita nih grup kita. Kalau gitu kita pertanyaan terakhir dari Pak Ketua ini, Pak Sahar. Silakan Bapak kan selaku ini pakar sarjana hukum, silakan Mbak. Iya Pak, jadi sebetulnya
Sebetulnya saya malah pengen mendengarkan masukan banyak dari ahlinya ini, Kapten Indra. Sebetulnya tadi sudah ditambahkan Pak Bobi. Jadi mungkin Bapak-bapak di Biro Hukum itu perlu ditentir dulu gitu Pak dari Pak Indra. Soalnya saya terus terang sampaikan Pak Leon tadi, Pak Kemal, mungkin jadi gini, kurang banyak ngobrol Pak gitu ya. Jadi kalau saya dulu kereta api gitu, saya betah dari satu hari ngedengarkan Pak Indra itu ngomong, terus saya catat gitu. Untuk memahami itu sulit loh Pak. Yang dikatakan oleh Pak Indra itu sulit. Tapi Pak Pepen, jadi orang Biro Hukum itu susah nanti mungkin menangkapnya untuk merumuskan gitu ya. Jadi terima kasih informasi ini nanti yang disampaikan Pak Sawen Amin, Pak Leon, Pak Bobi, Kapten Bobi, Kapten Indra gitu. Memang perlu waktu. Jadi kalau ini ada siapa ahlinya dulu, saya ingat itu waktu di kereta api itu Pak yang sekarang kepala Biro Hukum malah itu, saya mendengarkan dia ngomongin dari pagi, saya catat itu semua Pak, dia ngomong aja gitu dicatat, gitu Pak, gitu. Jadi supaya nyambung gitu ya, yang mana dibutuhkan. Tadi sudah ditambah juga ini masukan yang bagus, ini juga mungkin Pak Hari juga biasanya ada di Biro Hukum, biasanya ikut ya, disampaikan oleh Pak Ketua KNKT ini ya, Mbak, ini PR ya, asuransinya nggak mengcover kalau terjadi kecelakaan, terlalu rendah gitu ya. Nah ini dia ini. Belum lagi Taruna tadi menarik itu Pak. Kita itu main bakar-bakaran, main tenggelamkan gitu ya. Itu hukumnya gimana dipertanyakan itu sulit kalau di kelas itu dijelaskan gitu ya. Nah ini gimana? Itu saja Pak Wendy dari saya. Jadi mungkin saya mohon maaf kalau ini malah nambah beban, tapi ini memang perlu dipertanyakan dan itu tadi sudah disampaikan. Kalau kita tidak mau bertanggung jawab atas itu, kita alihkan beban itu ke asuransi. Tapi asuransi itu masalah. Ini di udara juga disampaikan oleh Pak Suryanto. Di udara itu masalah Pak. Belum dibicarakan aja itu. Nggak mau juga itu airline itu mengasuransikan itu pesawat mau penumpangnya gitu ya. Itu kan hasil nembak itu dari pemerintah. Kalau dia terjadi kecelakaan dan meninggal tuh segini besarnya gitu. Itu ditetapkan dengan USD. Nah, itu sekarang yang 1,2 miliar itu sebetulnya udah nggak cocok lagi itu. Itu dolarnya dolar kapan gitu ya. Itu Pak dari saya terima kasih. Mungkin nanti ini ada manfaat bagi kita dan Pak Indra, Kapten Bobi yang sebagai ahlinya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sahar. Silakan Pak Indra. Wah, pertanyaan berat. Nomor 1 dari Pak Suryanto. Terima kasih banyak. Saya senang sekali Pak Suryanto menyampaikan itu ke halayak ramai. Karena peraturan kita bolong di daerah situ. Jadi terima kasih banyak. Ada yang lebih buruk. Tadi Bapak menyebut tentang Great Barrier Reef. Indonesia adalah salah satu negara dari Coral Triangle dunia. Lah, Kementerian Perhubungan hanya mengeluarkan peraturan dalam rangka pelaksanaan Marpol Annex 6 untuk air pollution. Itu ketentuan tentang gas buang, pemakaian diesel oil, itu kandungan sulfurnya 0,5%. Betul aturan itu. Tetapi jika melewati daerah ECA, Environment Conservation Area, bahkan di daerah SECA, Sensitive Environment perlindungan, itu kandungan sulfurnya 0,1. Kita nggak punya aturan yang itu. Artinya coverage asuransinya, daerah SECA dan ECA menghendaki kandungan sulfur, kandungan belerang dalam solar 0,1, aturan nasional kita sulfurnya 0,5. Artinya tidak matching antara ketentuan internasional sama aturan nasional. Jadi
ya kita dapat penggantiannya jadi lebih kecil. Tapi Pak, itu hari ini saya hanya menyajikan fakta. Undang-undangnya bunyinya begitu, PP-nya bunyinya begitu. Jadi hari ini saya berbasis ke fakta. Ketika melaksanakan e-navigation ada e-pilotage. Ternyata ketika ada e-pilotage ada risiko. Ternyata risiko pihak ketiganya tidak ditanggung karena semua aturan ngomongnya asuransi. Nah, yang berat ini sekarang pertanyaan dari Pak Kemal. Kalau ditanya sudah atau belum? Belum. Nah, ini di sini ada taruna Pak Kemal, jadi ada daerah sensitif yang nggak boleh saya sebutkan bahasa sederhananya karena kebijakan internal ya. Di dalam satu direktorat jenderal ada 2 direktorat. Bahasa sederhananya gini Pak, ketika merevisi PM 26 2011 tentang telekomunikasi pelayaran, anggarannya ada di Ditnaf. Mata anggarannya Ditnaf. Jadi Ditnaf yang bertanggung jawab untuk pelaporannya. Sementara untuk revisi PM 57 tahun 2015 tentang pemanduan dan penundaan kapal adanya di Direktorat Kepelabuhanan. Jadi dia ada di 2 mata anggaran yang terpisah. Nah, di dalam peraturan kita, keuangan, tidak boleh satu kegiatan dibiayai dengan 2 mata anggaran. Akhirnya mereka rapatnya sendiri-sendiri, yang satu diundang gitu loh. Ya bisa sih koordinasi. Ya Pak Kemal benar lah. Tapi dari sisi pertanggungan jawab keuangannya mereka terpisah. Itu nggak masalah memang sih. Kita bisa cincai. Jadi kesimpulan e-pilotage itu adalah segala sesuatu terkait dengan jasa pemanduan secara elektronik. Jadi mulai dari apply, permohonan pandu, persetujuan pandu, penerbitan SPK pandu, pembayaran jasa pandu lewat sistem elektronik atau digital. Kemudian pemanduannya sendiri ada blind pilotage, ada onboard pilotage, ada remote pilotage. Jadi e-pilotage, pemanduan elektronik, bukan pemanduan jarak jauh. Pemanduan jarak jauh hanyalah salah satu dari e-pilotage. Kemudian tentang operator. Peraturannya, Pak, si VTS operator bukan pelaut. Belum pernah jadi perwira kapal. Ada rahasia, Pak. Sebetulnya ini ada taruna, jadi nggak boleh saya omongin. Bagaimana pola kerja SROP sama VTS. Mohon maaf, Pak. VTS itu kemampuan kinerjanya luar biasa. Jadi kalau ada SROP, stasiun radio pantai, dekat sama VTS, kerjanya cuma baca koran, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini ada Pak Ijen. Mohon maaf, Pak Ijen. Ini saya terus terang saja, karena pekerjaannya SROP bisa dikerjain oleh VTS, semua habis deh semuanya sama VTS. Namun kalau pemanduan jarak jauh, itu perintahnya harus diberikan oleh seorang pandu laut senior yang ditempatkan di stasiun VTS. Tapi payung hukumnya belum ada. Karena pemanduan ada di skema PM 57. VTS ada di PM 26. Revisinya sudah 2 tahun tidak kunjung jadi. Jadi si pilotage belum bisa jalan penuh. Tapi kita sudah melakukan testbed fase 1. Jadi mohon maaf tidak bermaksud mencela kebijakan Direktorat Jenderal, no. Bermanfaat Pak Indra, supaya kita tahu semua suara dosen ini didengar oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian tentang Pak Leon PP 51, saya mohon maaf Pak Leon, yang ada di dalam pasal 119 kata-kata yang dipakai asuransi. Jadi semua peraturan saya cari. Mana peraturan yang ngomong asuransi? Bab berapa, pasal berapa? Mana peraturan yang ngomong BNI? Ternyata ngomong BNI nggak ketemu. Yang ada cuma di penjelasan. Semua peraturan undang-undang sama PP, termasuk di PP 51, itu di pasal 119. Nah, kemudian bagaimana dengan Ciptaker? Saya dengar Ciptaker itu oleh Mahkamah Konstitusi harus direvisi, pemerintah diberi waktu 5 tahun, sehingga PP 31 untuk penyelenggaraan bidang pelayaran tidak diberlakukan. Karena Undang-Undang Ciptaker juga undang-undang aneh menurut saya. Mohon maaf, saya katakan aneh. Di dalam Undang-Undang Ciptaker dinyatakan bahwa PP 51 tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku, tetapi untuk pengukuran pendaftaran kapal memakai PP 51 2002. Gimana sih ini undang-undang? Di satu sisi dia mencabut,
Tapi di sisi lain dia mengatakan bahwa untuk pengukuran pendaftaran kapal merefer ke PP 51 2002. Jadi mohon maaf ada hal yang nggak beres di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian pertanyaan ke-7, dari Pak Desmond sejalan dengan dengan Pak Kemal dan Pak Leon. Mohon maaf, Ibu dan Bapak sekalian, kurang lebih pengetahuan saya sebatas itu. Ada hal-hal yang karena di sini ada taruna, ada hal-hal yang tidak boleh saya sampaikan. Mohon maaf. Demikian Pak Wendy dari saya. Terima kasih Pak Kapten Indra Priyatna. Ini tentunya tadi banyak hal yang kita masih bisa bahas ya Pak ya, sebetulnya ini masih terbuka lebar banyak hal. Tapi lagi-lagi kita harus hormati dan menghargai sekali nih Pak Indra Priyatna, waktunya. Saya kira beliau juga udah gelisah nih mau berangkat. Jadi kita mungkin cukupkan ini diskusi kita untuk kali ini ya Pak Indra Priyatna. Halo? Itu bisa saya tambahkan Pak Wendy, mohon izin. Ya Pak. Pemahaman tentang RoRo passenger ship. Kapal RoRo, kapal penyeberangan, kayaknya si pembuat peraturan perundangan tidak memiliki imajinasi yang cukup tentang RoRo. Karena ada yang disebut dengan RoRo. RoRo itu ada yang PCC, pure car carrier. Tapi juga ada yang RoRo passenger. Lalu ada yang disebut dengan Conro, bukan SOP. Kontainer RoRo. Ada yang disebut dengan Genro, General Cargo RoRo. Ada yang disebut dengan Trans RoRo. Kereta api langsung masuk ke kapal RoRo. Jadi peraturannya Bapak tidak bisa bikin sama. Ramdornya berbeda. Kemampuan mendukung geladaknya beda. Yang disebut dengan DLC, Deck Load Capacity. Jadi kalau dia mengangkut kereta api langsung masuk ke dalam badan RoRo, lalu dia masuk helikopter ke badan RoRo, beda sama yang cuma ngangkut penumpang sama mobil-mobil kecil-kecil. Lah kita bikin aturan kesalahatannya sama. Jadi kelihatannya pemahaman tentang konstruksi kapalnya tidak cukup ya para pembuat peraturan perundangan, sehingga aturan menteri yang sama diperlakukan untuk jenis kapal yang sebetulnya tidak sama gitu. Apalagi ngangkut muatan berbahaya, Pak. Itu kalau muatan berbahaya kelas berapa? Karena muatan berbahaya itu ada 9 kelas. Untuk kelas 1 itu bahan yang mudah meledak itu dibagi di 6 subdivisi. Mana yang boleh ditaruh di geladak atas, mana yang harus ditaruh di geladak bawah, nggak cukup diatur. Nah, itu rada berbahaya ya untuk kapal penyeberangan. Itu tangki minyak sama mobil pribadi masuknya bareng itu ke dalam kapal, nggak begitu mestinya. Demikian Pak Hendy tambahan. Baik Pak Indra Priyatna, ada kurang 5 menit lagi dari deadline-nya Pak Indra Priyatna waktunya. Pak Syahar silakan di klub. Kita terima kasih banyak ke Pak Indra Priyatna. Mudah-mudahan nanti topik ini bisa kita bahas lebih lanjut ya Pak ya, kalau waktunya kita bisa lebih panjang. Ya Pak, terima kasih. Alhamdulillah diskusi kita lancar. Tapi kelihatannya Pak Kapten Indra Priyatna nggak ada taruna nggak apa-apa sebetulnya Pak, karena mereka itu menunggu malah dari Bapak nih yang nggak biasa diajarkan dosen di kelas gitu ya. Tapi ini luar biasa tadi disampaikan oleh Bu Tuti juga, ini apa namanya itu suatu hal yang mungkin jarang disampaikan di kampus ya. Tapi bagaimana nanti dosennya ini ya, tidak tampak kalau dosen itu kan tidak membohongi itu sebetulnya itu ya. Karena dosen itu nggak boleh bohong gitu ya. Tapi itu untuk kalangan di kampus saja. Jadi ini masukan yang luar biasa. Terima kasih Kapten Priyatna, terima kasih Kapten Bobby, terima kasih Bapak-bapak semua, Pak Sawin Hamid, Pak Leon, Pak Suryanto, KNKT, Pak Desmond, Bu Tuti, Pak Pepen, Pak Kemal yang sudah berbagi
semoga apa yang kita diskusikan hari ini didengar dan disimak gitu, Pak. Kalau saya tadi saya tambahkan ini mungkin kurang ngobrol, Pak, yang ahlinya itu dengan yang semestinya menindaklanjuti. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng, Pak. Oh iya, Ya, foto tolong bareng. yang bisa buka kamera. Pak Sahar biasanya. Oke. Buka kamera ya, buka kamera. Kamera, ya. Oke, oh ada Bu Penny toh. Ada Bu Penny dari tadi ngintipin. Ngintip. Ngumpet, Pak, ngumpet. Lagi ada 2 Zoom ini. Pas mau foto keluar. Pas mau foto keluar. Mahpel tuh, Ketua Mahpel. Mahpel tuh Ketua Mahpel. Oh. Alhamdulillah nggak dijawab sama Pak Indra. Alhamdulillah pertanyaannya. Oh iya, Bu Penny kan kita pernah presentasi bareng sama Bu Penny di Semarang, dan Bu Penny waktu itu Ketua Mahkamah. Pakarnya kan Pak Indra. Baik, kita akhiri ya semua ya. Terima kasih. Gun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.